Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sore. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman web 2. Di sini kami akan mempresentasikan proyek final web kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami atau tim kelompok kami. Saya Andreas Siagian dengan NIM 2482024 dan teman saya Viola Bria 2482027. Saya Josmartio Malau dengan NIM 2482016. Saya Helen Stabari Pangusip dengan NIM 2482015. Kalor. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian filter, atau sebelumnya saya mengambil 3 bagian, yaitu filter search, kategori, dan pagination. Di sini di kategori entity tambah plus card, saya menambahkan file kategori repository, kategori service, dan kategori controller. Untuk halaman card, saya menyediakan from tambah list. Selain itu, saya juga menghubungkan kategori ke produk dengan relasi main to one. Jadi, satu produk hanya punya satu kategori, tetapi satu kategori tidak punya banyak produk. Dan yang penting, sistem ini sudah per user. Jadi, user hanya bisa melihat dan menggunakan kategori miliknya sendiri. Di sini kita masuk ke bagian search dan filter. Di sini user bisa mencari produk berdasarkan nama dan juga filter berdasarkan kategori. Untuk pencarian saya menggunakan particle match sama case insensitive. Kemudian untuk filter kategori saya menggunakan drop down yang datanya diambil dari entity kategori. Search dan filter ini bisa digunakan bersamaan. Jadi user bisa cari produk tertentu sekaligus batasi berdasarkan kategori. Selain itu, saya menggunakan query parameter URL seperti keyword untuk pencarian, kategori untuk filter. Dan jika hasilnya kosong, akan muncul pesan tidak ada produk supaya user tidak bingung. Untuk bagian pagination, saya membatasi data menjadi 10 per halaman supaya tidak terlalu panjang. Untuk navigasi, saya menyediakan tombol propose, tombol next, dan nomor halaman. Saya juga menampilkan indikator halaman aktif agar user tahu posisi mereka sekarang. Pagination ini menggunakan packable dari Spring Data Java, jadi lebih efisien karena data diambil per halaman, bukan semua sekaligus. Selain itu, pagination ini sudah terintegrasi dengan filter search dan filter. Jadi ketika user mencari atau memilter hasilnya tetap di pagination dengan benar. Dan saya juga menampilkan informasi total data supaya tahu jumlah keseluruhan produk. Jadi keseluruhan ketiga filter ini saling terintegrasi. Kategori untuk mengelompokkan data per user, search dan filter untuk mempermudah pencarian, pagination untuk tampil data. Dengan ini aplikasi menjadi lebih scalable dan lebih mudah digunakan. Lanjut langsung ganti aja nanti sini. Tunggu itu. Berarti nanti ini panjang.
Saya akan menjelaskan penjelasan teman saya. Fokus utama saya dalam pengembangan kali ini adalah pada modernisasi UI menggunakan Tailwind CSS untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan bersih. Sebelum kita masuk ke fitur, saya ingin menyoroti aspek desain. Saya melakukan migrasi dari CSS konvensional ke Tailwind CSS. Mengapa? Karena saya bisa mengatur spacing, warna, dan tata letak langsung di kelas HTML yang mempercepat proses styling. Dengan Tailwind, sistem grid dan shadow di seluruh halaman menjadi seragam. Sekarang kita masuk ke halaman dashboard. Di sini pengguna bisa melihat statistik inventaris secara real time. Bisa dilihat ada ringkasan total produk dan nilai inventory. Saya juga menambahkan fitur low stock alert dengan warna peringatan kuning yang kontras. Ini berfungsi untuk memberitahu admin jika ada stok yang di bawah 10 unit sehingga manajemen stok menjadi lebih proaktif. Selanjutnya adalah halaman daftar produk. Di halaman admin bisa melakukan filter pencarian dengan cepat. Dalam halaman kategori, secara visual saya menggunakan komponen tabel yang clean dan tombol-tombol aksi yang memiliki efek hover halus khas Tailwind sehingga interaksi terasa lebih interaktif. Terakhir adalah halaman profile. Halaman ini menampilkan data pengguna yang sedang login, termasuk informasi akademik dan statistik aktivitas mereka di dalam sistem. Ini memastikan bahwa setiap akses ke produk tercatat secara personal dan aman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya menemukan file profil controller. Pada bagian ini saya menampilkan fitur user profil dari aplikasi produk CRUD yang saya buat. Pada fitur user profil ini, saya menambahkan fungsi supaya user bisa melihat dan mengelola data profil mereka sendiri secara lebih lengkap. Tujuannya biar user lebih nyaman dan punya kontrol terhadap data akun mereka. Yang pertama, penambahan field profile user. Di fitur ini, saya menambahkan beberapa data tambahan pada user yaitu full name, email, phone number, address, bio, sama profil image URL. Dengan tambahan ini, data user jadi lebih lengkap dan tidak hanya user dan password saja. Yang kedua ada halaman view profil. Di halaman ini semua data user ditampilkan dengan lebih rapi. Ada foto profil user. Kalau user belum upload foto, akan muncul gambar default. Halaman ini berfungsi sebagai tempat untuk melihat informasi akun user. Yang ketiga ada halaman edit profil. Selain melihat profil, user juga bisa mengubah datanya di halaman edit profil. Di sini user bisa mengubah nama lengkap, update nomor HP, dan alamat mengedit bio.
Ini ada nomor HP, email, sama full name. Setiap perubahan yang dilakukan akan langsung disimpan ke database dan otomatis muncul di halaman profil. Yang keempat ada integrasi dengan navbar. Agar lebih mudah diakses, saya menambahkan menu profil di navbar dalam bentuk drop down. Dengan ini user bisa masuk ke halaman profil dari mana saja. Navigasi jadi lebih simpel dan mudah digunakan. Yang kelima ada update from register. Saya juga melakukan perubahan pada halaman register, yaitu menambahkan field full name email yang dibuat opsional. Ini supaya proses pendaftaran lebih fleksibel untuk user baru. Nah, dari kesimpulan user profil ini, dengan adanya fitur profil ini, aplikasi jadi lebih lengkap. Dan user punya kontrol penuh terhadap data mereka. Saya akan menjelaskan penjelasan fitur change password. Fitur change password saya buat untuk meningkatkan keamanan akun user supaya user bisa mengganti password mereka sendiri dengan aman. Yang pertama ada halaman terpisah change password. Saya membuat halaman khusus untuk ganti password agar proses lebih fokus, tidak bercampur dengan edit profil, lebih aman dan jelas untuk user. Yang kedua ada field change password. Di halaman ini ada 3 input utama. Yang pertama ada password lama, password baru, dan konfirmasi new password. Ini supaya sistem bisa memastikan yang melakukan perubahan adalah pemilik akun aslinya. Yang ketiga ada validasi password. Sistem akan mengecek beberapa hal. Yang pertama ada password lama harus benar. Yang kedua new password. Kalau ada yang tidak sesuai, sistem akan menampilkan error dan password tidak akan berubah. Yang keempat ada keamanan dengan bsecret. Sebelum disimpan ke database, password baru akan dihash menggunakan bsecret. Ini membuat password tidak disimpan dalam bentuk asli, jadi lebih aman kalau terjadi kebocoran data. Yang kelima ada feedback ke user. Kalau berhasil, akan muncul pesan sukses. User diarahkan kembali ke halaman profil. Kesimpulan dari change password ini, dengan fitur ini aplikasi jadi lebih aman, user punya kontrol, dan keamanan akun mereka sudah mengikuti standar keamanan aplikasi modern. Nggak bisa di pause. Baik, Sir, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan fitur yang saya buat, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan fitur yang saya buat adalah home, dan home saya memperbaiki dan saya membuat fitur dashboard. Nah, dalam fitur dashboard itu, Sir, saya membuat di package controller filenya, yaitu dashboard controller, dan untuk home saya membuat home controller sini. Lalu HTML-nya saya juga buat di sini, Sir, dashboard HTML dan home HTML. Nah, pada home controller ini, jadi ini itu halaman ini itu berfungsi sebagai halaman yang pengantar yang menampilkan gambar umum sistem. Jadi nanti produk CRUD setelah user masuk ke dalam sistem, nanti akan ditampilkan halamannya. Terus di dashboard controller ini, nah jadi saya akan menjelaskan sedikit di sini. Di sini ada produk, service, dan user repository. Jadi ini itu kalau produk service ini, Sir, dia itu dipakai buat mengambil data produk. Contohnya jumlah
jumlah stok dan lain-lain. Terus yang user repository ini dia itu buat mengambil data user dari database. Jadi controller ini butuh data produk dan data user. Terus ada metodenya get mapping. Jadi ini itu dijalankan saat user sedang membuka halaman dashboard. Dan juga ini if out ini dia itu kalau user itu belum login nanti dia langsung otomatis diarahkan ke halaman login. Kenapa? Karena supaya dashboard tidak bisa diakses sembarangan orang. Jadi dashboard ini hanya bisa diakses user yang sudah login. Terus ada user repository user. Ini itu untuk mengambil username dari sistem login. Kemudian dia akan mencari datanya di database dan kalau tidak ada akan error. Terus ada username model atributnya user. Ini itu username ini dikirim ke tampilan supaya bisa ditampilkan di navbar. Contohnya halo kelompok 4. Lalu di sini di statistik dashboardnya ini ada model atribut total produk, latest produk, total value, aktif, inaktif, dan low stock. Nah kalau total produk ini dia itu jumlah semua produk dan latest produk ini adalah produk terbaru dan total value ini adalah total nilai semua barang, misalnya harga, stok. Nah kalau aktif ini adalah jumlah produk aktif. Kenapa dibilang jumlah produk aktif? Yaitu jumlah produk yang sering laris terjual. Dan juga ada inaktif, yaitu produk tidak aktif atau produk yang kurang banyak peminatnya untuk membeli. Lalu ada low stock, yaitu untuk produk yang stoknya hampir habis. Jadi dashboard ini akan menampilkan ringkasan produk. Lalu ada tray. Jadi di sini buat mengambil jumlah produk berdasarkan kategori dan dibungkus pakai tracket supaya aman. Artinya kalau gagal mengambil data itu akan tetap jalan tapi datanya kosong. Nah ada juga return dashboard yang dimana ini akan data yang sudah dikumpulkan akan dikirim ke file dashboard HTML. Langsung aja ke halaman dashboard. Nah ke halaman home. Nah jadi pada halaman home ini dia itu di bagian utama terdapat pesan sambutan selamat datang di produk CRUD System. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa sistem ini digunakan untuk mengelola produk secara aman dan efisien. Jadi secara keseluruhan halaman ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum sekaligus menyediakan akses cepat ke fitur utama yang tersedia. Lalu ke halaman dashboard. Nah, jadi pada halaman dashboard ini merupakan halaman yang akan ditampilkan ketika user sudah berhasil login ke dalam sistem. Jadi pada bagian utama dashboard ini terdapat beberapa informasi yang menampilkan ringkasan data produk. Jadi di kartu pertama ini ada menunjukkan total seluruh produk. Lalu selanjutnya ada total inventory, terus produk aktif, terus produk tidak aktif. Nah, selain itu juga terdapat fitur peringatan stok menipis.